Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dinda Asalia Afero Pramasela. Saya dari Unit Kerja Universitas Jambi, Angkatan 11, Kelompok 7, nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya dapatkan dari pembelajaran secara virtual bersama Coach Rodeo Prawira SHMAP serta pembelajaran yang telah saya lakukan dengan membaca modul yakni tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya sebagai upaya untuk menguatkan persatuan dan kesatuan wilayah dalam melakukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak awal berdirinya negara Indonesia ini, persatuan dan kesatuan menjadi hal yang utama. Maka dari itu lahirlah 4 konsensus dasar, yakni Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian lahirlah juga bendera merah putih, kemudian lambang negara Indonesia kita, Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun 5 nilai-nilai penting ataupun 5 poin dalam bela negara adalah yang pertama tentang cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Kemudian kita sebagai CPNS juga harus dapat menganalisis isu-isu kontemporer. Dalam materi ini kita diajarkan tentang konsepsi-konsepsi perubahan yang ada, kemudian diajarkan untuk penguatan kemampuan berpikir kritis kita terhadap isu-isu untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu. Adapun isunya adalah yang pertama tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk dilakukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua adalah narkoba, yang kita tahu adalah zat adiktif yang membuat candu, dan ini disalahgunakan dengan dosis-dosis yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan terorisme. Terorisme seperti kita ketahui adalah bentuk kekerasan kepada warga sipil sebagai untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Kemudian ada money laundering. Money laundering adalah upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang-uang hasil kejahatan agar tidak terdeteksi lagi. Misalkan saja dengan membeli properti dengan hasil uang tersebut sehingga tidak nampak lagi uang kejahatannya. Proxy war adalah peperangan antar dua negara, namun dua negara tersebut tidak langsung terjun ke peperangan, melainkan ada kaki tangan atau proksi. Dan yang terakhir adalah kejahatan komunikasi massa. Yang kita ketahui sekarang kejahatan ini menggunakan media massa dan media sosial untuk kejahatannya. Contohnya adalah hoax, hate speech, dan cybercrime. Kita juga harus bisa menganalisa isu-isu tersebut dengan salah satunya dengan analisis SWOT, yakni menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kita sebagai CPNS harus siap siaga dalam membela negara. Tentu saja yang pertama kita harus menyiapkan jasmani kita dengan cara menjaga jasmani kita, yakni melakukan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan dengan gizi seimbang, melakukan olahraga teratur, dan tidur dengan waktu yang cukup. Kemudian kita juga harus menjaga mental kita, melakukan hal-hal yang menyenangkan, tentu saja dengan hal-hal yang positif, kemudian memiliki etika moral, dan tentu saja menjunjung tinggi kearifan lokal. Begitu saja dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.